teman-teman semua, seringkali kita merasa khawatir apabila kabel listrik di rumah kita terkelupas kemudian terkena air. Karena bisa menimbulkan konslet atau hubungan singkat. Nah, mengapa demikian? Kita coba lihat, ini saya sediakan lampu LED untuk indikator kalau lampu ini menyala berarti terjadi aliran listrik. Ya, kita akan lihat apakah lampu ini akan menyala ketika saya hubungkan dengan sumber tegangan atau aki dan kabel saya lewatkan air. Ternyata lampu LED tidak menyala. Berarti memang ini air adalah isolator ya. Kenapa orang khawatir? Karena air di rumah kita banyak mengandung logam-logam berat. Nah, di sini saya akan teteskan magnesium sebagai logam beratnya di air. Kita perhatikan lampu LED-nya perlahan-lahan. Kalau dia menyala berarti terjadilah aliran listrik. Nah, itu dia lampunya sudah menyala, berarti air ini sekarang sudah mengandung logam karena sudah bisa dialirin listrik. Kita aduk semakin terang karena semakin homogen ya. Sekarang TDS air tidak lagi 0. Bagaimana mengambil logam yang sudah saya taruh di air tadi? Teman-teman, ada yang bisa? Air ini sudah mengandung logam. Nah, sekarang percobaannya saya akan ambil air logam yang ada di air ini menggunakan resin. Ya, kita hubungkan singkat dulu, kita hubungkan ke baterai sehingga terjadi rangkaian tertutup. Dan lampu ini menyala karena tadi sudah saya berikan logam di dalam air, sudah tidak 0 lagi TDS-nya ya. Indikatornya lampu itu menyala. Resin ini bisa mengambil logam yang ada di air. Ini saya akan buktikan nanti apakah ketika resin ini menyerap logam, lampunya padam. Kalau padam berarti logamnya terambil karena tidak ada arus yang bisa lewat. Perhatikan lampu LED-nya. Lampu LED tetap menyala sebagai indikator bahwa air ini masih bisa dialirin listrik. Ya, sekarang kita ambil resin kation berwarna hitam lewatit S108 ini akan saya masukkan ke dalam gelas sebagai kation untuk menyerap padatan terlarut di dalam air. Kita aduk-aduk sehingga merata. Seharusnya ini terus diaduk ya, sehingga biasanya digunakan sirkulasi pompa supaya terus resin itu kena air. Yang kedua adalah resin anion ARX. Nanti saya akan tambahkan sebagai anionnya untuk menyerap sisa asam ya yang dikerjakan oleh kation. Ini saya tambahkan sedikit demi sedikit. Kalau saja air ini terserap logam beratnya oleh resin yang saya berikan, maka lampu ini nanti akan padam. Tentu melalui proses ya. Ini kita lihat malah terang ini lampunya awalnya karena mungkin masih ada sisa regen yang menempel di resin ya. Nah, sekarang perhatikan lampu indikator berwarna merah. Perlahan-lahan kita aduk resinnya, kita aduk supaya merata, dan sebaiknya memang diaduk terus sampai merata resinnya. Ini kita sedikit-sedikit berhenti ya untuk mengamati air yang sudah di resin bagian atasnya itu tampak jernih tetapi masih banyak mengandung logam berat ya. Mungkin kita tambah lagi resin anionnya, kita aduk lagi
Nah, itulah sebabnya teman-teman, kenapa air itu bisa mengantarkan listrik padahal air itu isolator. Karena itu air sudah mengandung logam. Mungkin mengandung timbal, besi, mungkin juga seng, magnesium, atau mungkin juga emas isinya ya. Kita nggak tahu ya. Nah, coba kita ambil menggunakan resin dimin ya, anion dan kation. Untuk itu perlu waktu ya, perlu waktu, apalagi ini tanpa disirkulasi ya, dicampur saja. Mudah-mudahan bisa ini ya. Itu kita lihat mulai perlahan-lahan mulai meredup lampunya. Ya, kalau awal tadi lebih terang, ya tambah sekarang dengan sedikit Purolite A500. Jadi air X-nya tadi kita tambahin Purolite. Kita aduk lagi sampai dia itu merata, sehingga diharapkan logam-logam berat yang ada di air ini bisa terambil ya dengan melalui pertukaran ion. Ya teman-teman, itu lampu sudah mulai riap-riap ya, sudah mulai meredup. Ya memang ini perlu proses ya, waktu. Seharusnya sih ini diambil dulu logam beratnya dengan resin, baru kita hubungkan lagi lampu. Jadi tidak pada saat disetrum kita lakukan proses, jadi lama. Ada terpengaruh juga dengan proses dilewati listrik ya, karena ini pertukaran ion. Tapi nggak apa-apa, mudah ini bisa, karena untuk menunjukkan langsung dari listrik itu bisa langsung meredup apa enggak, seperti itu ya lampunya. Kalau meredup, nah ini mulai meredup, perlahan-lahan mulai hilang cahayanya. Berarti kalau sudah hilang cahayanya, berarti air tersebut sudah tidak mengandung logam terlarut ya. Itulah sebabnya kenapa air itu bisa nyetrum ya kalau kena listrik di rumah kita. Nah, logam-logam, mineral logam ini juga tidak semua baik untuk tubuh kita. Ya, untuk itu, untuk air minum itu dibatasi, TDS-nya harus berapa. Artinya jumlah logam terlarutnya di air itu jangan melampaui dari batas yang dibolehkan ya, karena dapat merusak kesehatan. Teman-teman semua, kita sudah lihat, bandingkan dengan yang awal nih, bandingkan dengan yang awal tadi sebelum kasih resin ya. Jadi yang ini lebih redup, ini dia. Nah, ini lama-lama ini hilang cahayanya, berarti ini TDS-nya sudah 0 ya. Kalau sudah hilang sudah 0. Ini mungkin sekarang masih ada nih sekitar 4 ppm atau 2 ppm ya. Ini masih ada sedikit sekali cahaya, cuma itu sudah tidak terang. Jadi kita bisa lakukan untuk pengambilan logam berat ini melalui resin anion dan resin kation ya, sebagai penukar ion. Jadi di awal tadi video saya menambahkan logam berat ke dalam air sehingga lampu menyala. Sekarang logam berat itu mau saya ambil supaya lampu tidak menyala lagi, sebagai indikator bahwa air tersebut sudah tidak mengandung logam terlarut lagi di air. Ya, jadi teman-teman semua, ini sebagai bukti, bukan hanya berupa angka saja, tetapi ini bukti nyata. Sehingga air itu sebagai isolator ya memang terbukti, ya kan?
Nah ini tidak nyala itu ya, dibandingkan yang awal beda sekali terangnya. Ya, jadi kalau HP kita alat elektronik tercebur ke air TDS 0 ya tidak rusak karena tidak ada konslet di dalam HP ya. Maka jangan heran kalau air TDS 0 ini bisa dimanfaatkan sebagai pendingin komputer atau server. Bisa direndam di air, itu komputer tidak rusak kalau airnya dibuat terus TDS-nya 0. Sehingga fungsinya sebagai isolator air itu memang terbukti. Oke, saya kira demikian teman-teman video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.